Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahima Ahista, mahasiswi Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram dengan NIM A1C02170. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan Islam dan literasi baru. Jadi, apa sih literasi? Literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Dalam dalam perkembangannya, definisi literasi selalu berevolusi sesuai dengan tantangan zaman. Jika dahulu definisi literasi adalah kemampuan membaca dan menulis, saat ini istilah literasi sudah mulai digunakan dalam arti yang lebih luas dan sudah merambah pada praktik kultural yang berkaitan dengan persoalan sosial dan politik. Lalu, bagaimana kaitan literasi dengan Islam? Dengan beragama Islam, maka setiap muslim memiliki dasar atau landasan hidup, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaran Islam memuat seluas kehidupan dan personal manusia, sehingga Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala saja atau hablum minallah saja, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama dalam lingkungannya, yaitu hablum minannas. Islam yang mulia akan menjadi kenyataan dalam kehidupan di dunia jika benar-benar diimani, difahami, diamalkan, dan diamalkan oleh kita semua secara total. Ajaran Islam memberikan perhatian yang besar terhadap budaya literasi, yaitu budaya membaca, menulis, menghitung, memecahkan masalah, dan merespon informasi. Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala telah mengawali Al-Qur'an dengan pentingnya literasi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya bacalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Menciptakan. Terdapat pada Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Lalu, siapa orang pertama yang mengenalkan tulisan? Dia adalah seorang nabi, yaitu Nabi Idris alaihissalam. Dia menyeru kepada kaumnya, yaitu bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria berdasarkan catatan sejarah, sekitar 3.500 hingga 3.000 sebelum Masehi, bangsa Sumeria di Irak telah dikenal sebagai bangsa paling tua di dunia yang memiliki bukti kemampuan menulis. Pada 3.000 hingga 2.000 sebelum Masehi, bangsa Mesir juga menunjukkan bukti yang sama. Bahkan sekitar 2.500 hingga 2.000 sebelum Masehi, bangsa Mesir membuat piramida dan bangsa Sumeria di Babilonia membuat taman gantung yang masih bisa disaksikan hingga saat ini. Selanjutnya, sistem pendidikan pengajaran Islam sudah mulai dibangun sejak Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Nabi Muhammad SAW adalah guru pertama bagi umat Islam. Nabi Muhammad juga mengirimkan guru untuk mengajarkan Al-Quran dari kalangan sahabat. Kegiatan belajar pada masa awal kekuasaan Islam dilakukan di masjid-masjid dengan cara membentuk kelompok-kelompok kecil atau yang disebut dengan halakah. Halakah merupakan sistem belajar dan mengajar tanpa menggunakan kelas, bangku, meja, dan papan tulis. Bahkan, para pelajarnya pun tidak menggunakan sistem baca tulis, melainkan hanya dengan hafalan. Tulisan hanya dipergunakan untuk menulis Al-Quran, sedangkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diperkenankan. Perintah membaca dan menulis tidak hanya terdapat pada surat Al-Alaq saja. Pada sejumlah ayat lain terdapat kalimat yang mendorong manusia untuk selalu berpikir seperti ungkapan afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir, atau afala yatadarrabun, apakah kalian tidak mengambil hikmah, dan beberapa ungkapan yang mirip dengan makna ayat-ayat tersebut. Ini, pemerintah kita dan penggiat literasi sedang semangat-semangatnya mengampanyekan pentingnya literasi baru atau biasa disebut dengan literasi digital untuk revolusi industri 4.0. Menurut Nasir, ada 3 jenis literasi baru yang harus dikuasai oleh pelajar, yakni literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia.
Literasi data adalah terkait dengan kemampuan membaca, menganalisis, dan membuat konklusi berpikir berdasarkan data dan informasi atau yang kita sebut dengan big data yang diperoleh. Yang kedua adalah literasi teknologi, terkait dengan kemampuan memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi, dan bekerja berbasis produk teknologi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Yang terakhir adalah literasi manusia, terkait dengan kemampuan komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, dan kreatif, dan inovatif. Literasi baru atau digital sangat-sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Adapun manfaat literasi itu sedikit saya sebutkan, ada informasi tanpa batas, berkomunikasi tanpa jarak, pertumbuhan ekonomi yang meningkat, dan akses 24 jam dan lain-lain. Namun, mudahnya berkomunikasi dan mendapatkan informasi ternyata memiliki dampak buruk yang begitu besar pula. Dampak buruk literasi baru atau digital yaitu susahnya bersosialisasi dengan orang, mengurangi kinerja, berkurangnya privasi pribadi, kejahatan dunia maya, pornografi, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi. Jadi, untuk menghadapi dampak positif dan negatif literasi baru dan menjawab revolusi industri 4.0, lembaga pendidikan dasar atau SD tidak cukup hanya menerapkan literasi lama, yaitu membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga harus menerapkan literasi baru, yaitu literasi data, literasi teknologi, dan literasi sumber daya manusia. Pendidikan dasar SD sebagai dasar penentu kecerdasan intelektual, spiritual, dan emosional pada anak harus memperkuat keterampilan anak pada abad 21, mulai dari aspek kreatif, pemikiran, kritis, komunikatif, dan kolaboratif. Tidak lupa juga, bimbingan dan pengawasan orang tua sangatlah penting untuk membentuk budi pekerti pada anak. Mungkin sekian dari video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi hal yang baik untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.